Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripadi Ansyah dan rekan saya di sini ada Ade Triana. Kami dari kelompok kelompok 2 ya. Insya Allah akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang berjudul tentang teori belajar menurut pandangan behaviorisme dan kognitivisme, serta pengaruhnya dalam pembelajaran bahasa. Oke, langsung saja untuk mempercepat. Nah, di sini ada pengertian ataupun definisi mengenai teori behaviorisme. Yang pertama, pengertian teori belajar behaviorisme adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku serta peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini berorientasi kepada perilaku yang lebih baik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Oke, di sini pengertian teori behaviorisme, yang mana behavior itu artinya tingkah laku. Tentu saja di sini dari berbagai macam banyaknya teori, kelompok kami insya Allah akan menjelaskan mengenai behaviorisme atau teori behaviorisme, dan nanti di akhir akan dijelaskan mengenai teori kognitivisme. Nah, untuk teori behaviorisme, di sini tadi sudah dijelaskan bahwasannya teori belajar yang mengedepankan tingkah laku. Artinya, seorang murid itu atau seorang siswa nanti akan diberikan yang namanya ilmu oleh seorang guru. Nah, maka itu ketika seorang guru memberikan ilmunya, memberikan prakteknya, memberikan segala pengajarannya kepada seorang siswa atau seorang murid, maka itu dinamakan stimulus. Jadi simpelnya stimulus itu guru mengajarkan kepada seorang siswa dengan bahan ajaran, dengan ilmu yang dibawakan gitu. Dan nanti seorang siswa akan mengambil yang namanya hasil daripada ilmu, menyimak daripada ilmu yang telah diberikan oleh seorang guru itu. Nah, maka ketika guru sudah memberikan pelajarannya, sudah memberikan ilmunya, dan siswa menyimak serta menangkapnya, maka itu dinamakan dengan respon. Nah, respon di sini artinya seorang siswa atau seorang murid ya, dia harus secara maksimal dengan menyimaknya ataupun mengambil daripada apa yang diperintahkan guru ataupun apa yang dikasih guru itu harus benar-benar diambil maksimal. Artinya karena di sini behavior ya, behavior tadi artinya tingkah laku, maka yang lebih diperhatikan itu menurut teori behaviorisme itu tingkah laku seorang siswa atau seseorang lah gitu ya. Nah, kalau sebagai contoh misalkan seorang guru contohnya seorang guru memberikan tadi ajaran, memberikan ilmunya kepada siswa. Misalkan si guru memberikan materi pertama ataupun pelajaran pertama. Contoh saja misalkan pelajaran bahasa Indonesia lah gitu ya. Dan ketika si guru menjelaskan kepada si murid, maka si murid itu secara tidak langsung pada teori behaviorisme harus
paham apa yang diberikan oleh si guru. Nah, artinya misalkan mempelajari tentang bahasa Indonesia, mempelajari tentang kata sifat. Nah, maka mau tidak mau seorang siswa itu, seorang murid itu harus paham setelah guru memberikan pelajarannya itu harus paham. Dan nanti misalkan jika ada UAS itu harus benar-benar bisa untuk mengatasinya, untuk mengisinya, untuk ya pokoknya harus bisa nilai bagus lah bahasanya kalau dalam pelajaran itu si seorang seorang murid kepada gurunya harus memberikan nilai yang bagus. Itu pada teori behaviorisme. Karena simpelnya teori ini guru lebih mementingkan hasil daripada proses untuk teori behaviorisme. Maupun prosesnya acak-acakan atau prosesnya tidak baik atau buruk ya, seorang siswa itu nanti harus bisa, pokoknya mau siswa yang pintar atau siswa yang tidak pintar itu harus bisa untuk nanti di akhir ketika UAS ataupun UTS-nya. Nah, maka simpelnya, contoh simpelnya aja itu seperti itu ya. Kayak mungkin di sini apa namanya tadi, respon dan stimulus. Respon dan stimulus itu artinya harus ada di antara keduanya. Ketika ada stimulus, maka harus ada respon gitu. Ketika ada yang berbicara, maka harus ada yang membalas bicara itu, yang menjawabnya gitu. Kayak simpelnya itu ya. Lanjut ke slide ketiga. Menurut teori ini, yang terpenting adalah satu, masukan atau input yang berupa stimulus ya, tadi sudah dijelaskan, dan juga output yang berupa respon. Ataupun yang kedua, sebagai penguatan atau dalam istilahnya reinforcement. Nah, di sini kita menjelaskan bahwasannya karena tadi masukan dan input atau stimulus dan output itu sudah dijelaskan, kita lanjut saja ke yang dua ini, penguatan. Nah, penguatan di sini adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Misalnya ketika peserta didik diberi tugas oleh guru, diberi tugas. Artinya ketika tugasnya ditambahkan, maka ia akan semakin giat dalam belajarnya. Maka penambahan tugas tersebut merupakan positif dalam belajar. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau misalkan ditambahkan tugasnya, maka dia makin tidak semangat, maka itu nilai negatifnya. Nah, di sini yang dimaksud reinforcement atau penguatan, coba dilanjut aja ke slide berikutnya. Nah, masuk kepada prinsip-prinsip. Artinya ketika seorang guru menggunakan teori behaviorisme, maka harus mempunyai prinsip di sini yang harus diterapkan. Yang pertama, perilaku berubah menurut konsekuensi langsung. Yang maksudnya konsekuensi yang menyenangkan, memperkuat perilaku disebut reinforcer. Dan juga di sini konsekuensi yang tidak menyenangkan bisa kita sebut sebagai melemahkan perilaku. Nah, dan disebut juga sebagai hukuman. Artinya di sini ketika seorang guru memberikan tugas kepada siswanya dan ada satu siswa ataupun ada sebagian siswa yang mampu menyelesaikan ataupun menjawab soal-soal atau tugas-tugas yang diberikan guru dan itu hasilnya bagus, bahkan sampai nilai 100, maka itu seorang guru itu memperkuat perilakunya, misalkan dengan konsekuensi yang menyenangkan, memujinya. Ketika seorang siswa mendapatkan nilai 100, guru di situ memujinya saja gitu, memujinya supaya dia semakin semangat, semakin giat kepada pelajaran tersebut. Nah, maka adanya pujian dari guru ataupun hadiah nantinya, ada reward ya.
Maka itu akan membantu kepada proses belajar siswa. Dan juga di sini seorang guru jika ada siswanya yang malas ataupun siswanya yang benar-benar kedul, siswanya yang susah ya, susah diatur lah bahasa gitulah. Maka di situ seorang guru harus memberikan yang namanya hukuman atau punishment ya dalam istilahnya. Punishment, hukuman. Supaya apa? Bukan untuk membebankan seorang siswa atau untuk benar-benar menghukum, melemahkan siswa. Bukan, akan tetapi adanya hukuman tersebut untuk memberikan pelajaran kepada si siswa supaya dia berpikir ke depannya dia harus bisa lebih baik lagi daripada yang telah dilakukan itu ya. Nah, maka itu yang dinamakan perilaku berubah menurut konsekuensi langsung. Oke. Nah, di sini ada tokoh-tokoh ya dan juga pemikirannya terhadap teori belajar behaviorisme. Yang pertama ada Edward Lee Thorndike. Nah, dia di sini lahir pada tahun 1874 dan wafat pada tahun 1949. Siapa dia? Edward adalah seorang pendidik dan psikolog kebangsaan Amerika Serikat dari Universitas Washington tahun 1895. Dia S2-nya dari Harvard tahun 1896 dan meraih gelar doktor di Columbia pada tahun 1898. Apa menurutnya mengenai teori behaviorisme? Menurutnya, di sini menjelaskan belajar dulu ya. Belajar adalah proses interaksi antara stimulus. Nah, maka yang namanya stimulus nanti diberikan simbol atau kode S ya, yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan respon. Respon juga dikasih R, yang juga berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Oke. Thorndike mengemukakan bahwa terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon ini mengikuti hukum-hukum berikut. Yang pertama, hukum kesiapan atau law of readiness. Yang kedua, yaitu langsung saja, tadi hukum kesiapan itu yaitu semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu, sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Yang kedua, hukum latihan, law of exercise, yaitu semakin sering suatu tingkah atau semakin sering suatu tingkah laku diulang, semakin sering diulang atau murojaah ya, dilatih, digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Yang benar, yang namanya sesuatu ketika banyak diulang-ulang ataupun digali kembali, maka itu akan semakin kuat, akan semakin diingat gitu. Maka ini masuk kepada hukum latihan. Pengulangan juga ya masuk. Yang ketiga adalah hukum akibat, law of effect, yaitu hubungan yang stimulus respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Oke. Yang kedua dari tokoh tersebut ada B.F. Skinner. Maka kita sering menyebutnya atau yang terkenal dengan sebutan Skinner saja ya. Skinner adalah seorang yang berkebangsaan Amerika Serikat yang dikenal sebagai tokoh behavioris yang meyakini bahwa perilaku individu dikontrol melalui proses operan conditioning, di mana seorang dapat mengontrol tingkah laku yang relatif besar. Menurut Skinner, berdasarkan percobaannya terhadap tikus dan burung merpati, unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. Maksudnya adalah penguatan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon
akan semakin kuat bila diberi penguatan. Maksudnya penguatan positif dan penguatan negatif. Bentuk penguatan positif berupa hadiah, perilaku, pujian, dan penghargaan. Penguatan negatif adalah antara menunda atau tidak memberi penghargaan, memberi tugas tambahan, dan menunjukkan perilaku tidak senang. Nah, untuk Skinner di sini mungkin tadi masih sama dengan prinsip yang namanya apa prinsip tadi itu reinforcer dan hukuman. Reinforcement atau dia diberikan perilaku yang menyenangkan dan juga konsekuensi yang tidak menyenangkan atau kita sebut dengan punishment, hukuman. Nah, maka tadi benar semakin kalau ada siswa yang rajin, maka itu rajin dan bisa menuntaskan segala tugasnya, maka itu harus diapresiasi dengan yang namanya pujian. Bahkan kalau bisa jangan hanya pujian, diberikan reward ya, hadiah dan lain sebagainya lah gitu ya. Supaya apa? Tadi tujuannya supaya siswa itu lebih semangat, lebih benar-benar benar-benar mencintai dengan bidangnya sendiri gitulah. Terus kalau tadi yang belum bisa mencapai atau belum bisa menuntaskan tugasnya ataupun dia nilainya di bawah rata-rata ataupun ya termasuk siswa yang lambat gitu ya, maka dia diberikan pujian itu harus diberikan tugas tambahan. Artinya dia harus benar-benar dikejar lah bahasanya supaya seimbang nantinya dan bisa dia itu dengan proses belajarnya bisa mencapai melakukan seperti tadi UTS ataupun lain sebagainya. Antara lain, satu, hasil belajar harus langsung diberikan kepada siswa. Jika salah dibetulkan, jika benar diberikan penguatan. Nah, maka di sini prinsip Skinner ini sangat benar-benar mungkin kita pernah merasakan gitu ya, yang dulu kita pernah menjadi seorang murid ataupun sekarang kita menjadi seorang guru. Nah, di sini pasti yang namanya seorang guru bukan pernah, tapi sering ya di kelasnya itu melihat mana siswa yang pintar, ada yang siswa yang mungkin cenderung kurang pintar gitu ya. Dan ada siswa yang bandelnya kelewatan, jarang masuk dan jarang absen kalau misalkan online. Nah, maka di sini harus seorang guru harus benar-benar mendidiknya dan juga benar-benar memberikan nasihat secara maksimal gitu. Nggak boleh hanya sekedarnya saja lah gitu. Supaya si siswanya itu sadar, tidak hanya sadar tapi dia melakukan dan mengikuti materi yang telah diberikan gitu, supaya sejalan dengan baik lah, jalannya baik nanti. Nah, maka di situ kalau misalkan salah harus dibetulkan dan misal jika benar diberikan penguatan. Nah, ini sebetulnya tidak ada pertentangannya, tidak bertentangan dengan yang namanya tadi prinsip punishment. Kalau misalkan dia kurang bagus dan dia jelek, maka dia langsung dihukum. Nah, sebetulnya ini tidak ada kaitannya gitu ya. Nah, maka di sini dijelaskan prinsip Skinner. Ini menurut prinsip Skinner bahwa ketika dia salah harus betulkan saja gitu. Ketika diberikan penguatan, ketika dia betul atau benar harus diberikan penguatan. Maka ketika dia salah itu harus dibetulkan supaya dia benar-benar
bisa pada jalannya gitu ya. Dan ketika benar harus ditahan dengan cara seorang guru memberikan penguatan bimbingannya. Yang kedua, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Nah, terkadang seorang siswa itu merasa moodnya itu nggak benar-benar nggak ada mood lah gitu ya kalau belajar tuh. Waktu dulu misalkan ataupun sekarang kita kuliah, kalau bagian mata kuliah yang diampu dosen yang kebetulan jamnya itu setelah zuhur atau jam 1 ya. Nah, itu kita bisa rasakan gitu ya. Artinya kita berbeda dengan kuliah pada jam awal, jam 8 dibandingkan dengan jam 1. Itu beda ya, rasa ngantuknya itu lebih lebih kuat pada jam 1 gitu, rasa ngantuknya itu. Dan kita ditarik untuk tidur gitu, ditarik untuk rebahan lah gitulah. Nah, maka di sini sebetulnya menurut prinsip belajar Skinner, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar gitu, dari siswa berarti. Skinner mengatakan jadi guru itu harus tahu kondisi siswa juga lah gitu. Nah, maka ini kurang lebihnya seperti itulah ya untuk yang nomor 2 ini. Yang 3, materi pelajaran digunakan sistem modul. Yang keempat, dalam pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Yang kelima, dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. Untuk ini, lingkungan perlu diubah untuk menghindari adanya hukuman. Yang keenam, dalam pembelajaran digunakan samping. Oke, mungkin itu prinsip dari Skinner ya. Selanjutnya ada Robert Jens. Nah, di sini Gen adalah seorang psikologi pendidikan berkebangsaan Amerika yang terkenal dengan penemuannya yang berupa conditional of learning. Dia lahir pada tanggal 21 Agustus 1918. Teori Gen banyak dipakai untuk mendesain software instruksional atau program-program berupa drill, tutorial atau stimulus. Kontribusi terbesar dari teori instruksional Gen adalah 9 instruksional, yaitu yang pertama mendapat perhatian, kedua menginformasikan siswa mengenai tujuan yang akan dicapai, yang ketiga simulasi kemampuan dasar siswa untuk persiapan belajar, lalu penyajian materi baru, lalu menyediakan pembimbingan, lalu memunculkan tindakan, siap memberikan umpan balik langsung terhadap hasil yang baik, lalu menilai hasil belajar yang ditunjukkan, dan meningkatkan proses penyimpanan memori dan mengingatnya. Menurut Jen bahwa dalam sebuah pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi individu. Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Hal ini memunculkan pemikiran Jen bahwa pembelajaran harus dikondisikan untuk memunculkan respon yang diharapkan. Oke, lanjut. Di sini ada aplikasi teori behaviorisme terhadap pembelajaran siswa. Nah, aplikasi teori behavioristik dalam sebuah kegiatan pembelajaran, yaitu karena memandang pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah pengetahuan. Disusun dengan rapi sehingga belajar adalah proses perolehan pengetahuan. Sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada orang yang belajar. Fungsi pikiran adalah untuk menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada dari melalui proses berpikir yang dianalisis dan dipilih. Sehingga makna yang dihasilkan dari proses berpikir seperti itu
ditentukan oleh karakteristik struktur pengetahuan tersebut. Oke, langsung saja kita ke ciri-ciri kuat yang mendasari penerapan teori behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian elementalistik. Yang tiga, mementingkan peranan reaksi. Yang keempat, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Lalu mementingkan bentuk kebiasaan melalui dari pelatihan dan pengurangan. Lalu mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Lalu hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Nah, di situ yang pertama mementingkan pengaruh lingkungan. Jelas lingkungan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran siswa. Dan juga guru pun sangat berpengaruh jika lingkungannya tidak mendukung dengan seorang guru, maka nanti akan mempengaruhi ketika memberikan informasi, memberikan materi dan lain sebagainya. Begitupun siswa. Yang kedua mementingkan bagian-bagian elementalistik ya. Lalu mementingkan peranan reaksi dan mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Lalu mementingkan sebuah kebiasaan melalui dari pelatihan dan pengurangan. Lalu mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Tadi sudah dijelaskan bahwa stimulus dan respon itu seperti tadi lah. Lalu hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Gitu. Oke, next. Oke, ada tujuan pembelajaran behaviorisme. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan. Sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik, yaitu yang maksud mimetik itu seorang pembelajar untuk dapat mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam pembentukan laporan kuis atau tes. Nah, di sini artinya seorang pelajar atau siswa ya, dia dapat mengungkapkan kembali bahwa pelajaran-pelajaran materi yang sudah dipelajari itu nanti harus dipelajari kembali dalam bentuk laporan ataupun kuis dan tes lainnya. Penyajian isi atau materi pelajaran menekankan pada keterampilan yang terisolasi atau akumulasi fakta mengikuti urutan dari bagian keseluruhan. Pertama, berkomunikasi atau transfer perilaku adalah penggambaran pengetahuan dan kecakapan peserta didik. Tidak mempertimbangkan proses mental. Lalu pengajaran adalah untuk memperoleh keinginan respon dari peserta didik yang dimunculkan dari stimulus. Lalu peserta didik harus mengenali bagaimana mendapatkan respon baik ya, mungkin pada kondisi respon yang diciptakan. Lalu terakhir, prinsip-prinsip teori pembelajaran behavioristik. Nah, di sini sebetulnya tadi sudah ya. Nah, mungkin ini ada tambahan dan ini ada tambahan mengenai prinsip teori pembelajaran behavioristik. Yang mana satu menggunakan prinsip penguatan, yaitu untuk mengidentifikasi aspek paling diperlukan dalam pembelajaran untuk mengarahkan kondisi agar peserta didik dapat mencapai peningkatannya yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik peserta didik untuk menetapkan pencapaian tujuan pembelajaran. Lo lebih menekankan pada hasil belajar daripada proses belajar. Nah, di situ ya, tadi sudah jelaskan bahwa behavior itu dia itu tingkah laku, teori tingkah laku. Maka dia tidak mementingkan proses belajar, namun dia mementingkan hasil daripada prosesnya gitu. Proses mah nggak terlalu diperhatikan gitulah. Oke, next you.
Kelebihan dan kekurangan dalam teori pembelajaran behavioristik. Nah, di sini terakhir mungkin ada yang namanya kelebihan dan kekurangan ketika guru mempraktekkan atau guru mengimplikasikan teori behavioristik ini. Yang pertama, untuk kelebihan, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Lalu yang kedua, metode behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Lalu guru tidak hanya memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika menemukan kesulitan baru, ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Terus teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominansi peran orang dewasa. Suka mengulangi dan harus dibiasakan. Suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Biasanya anak-anak suka ya kalau beri hadiah lah intinya. Mau hadiahnya apa gitu ya. Pasti suka gitu. Jangankan anak-anak, kita pun atau orang remaja, dewasa, orang tua yang namanya diberikan hadiah itu pasti suka lah, senang. Terus untuk kekurangannya, yang pertama teori behavioristik ini memandang belajar merupakan asosialisasi belaka antara stimulus dengan respon gitu. Lalu mengabaikan pengertian belajar sebagai unsur pokok. Lalu proses belajar berlangsung secara teori, jadi hanya teori saja kebanyakannya gitu. Tidak jarang gitu